Anda kembali bersama kami dalam IDX Precision Closing. Pemirsa, pandemi COVID-19 yang menyebar di Indonesia sejak tahun lalu mendorong pemerintah untuk menyelenggarakan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN, di mana untuk tahun ini alokasi anggaran pemulihan ekonomi nasional mencapai 688,43 triliun rupiah. Lantas bagaimanakah realisasi penyaluran dana PEN sejauh ini? Kita lihat dalam rangkaian infografis berikut ini. Kita ke grafis yang pertama, di mana terlihat pemirsa realisasi dana pemulihan ekonomi nasional per 21 Mei 2021, 183,98 triliun rupiah, setara 26,3%, di mana anggaran di tahun 2021 senilai 699,43 triliun rupiah. Dan jika kita perhatikan lebih jauh, bidang kesehatan ini sebesar 31,64 triliun rupiah, kemudian program perlindungan sosial 57,4 triliun rupiah, program prioritas 23,21 triliun rupiah, dukungan usaha mikro kecil menengah 42,43 triliun, dan insentif perpajakan 29,51 triliun rupiah. Data ini kami himpun dari Kementerian Keuangan. Penyaluran dana pemulihan ekonomi nasional menjadi salah satu hal yang penting pada saat ini, khususnya untuk kembali menggerakkan perekonomian nasional di tengah pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Meski baru tersalurkan sebesar 26% hingga bulan Mei lalu, namun realisasi penyaluran dana PEN menjadikan pemerintah optimistis dengan target pertumbuhan ekonomi di tahun ini yang diproyeksikan kembali ke zona positif setelah di sepanjang tahun 2020 lalu mencatatkan pertumbuhan yang negatif. Lantas bagaimana sebenarnya realisasi dan juga proyeksi dari pertumbuhan ekonomi secara kuartalan di tahun ini? Kita simak dalam infografis berikutnya, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 2021 minus 0,74%, kemudian di kuartal 2 2021 diproyeksikan 8,3% positif. Sementara di kuartal 3 2021 pemerintah juga memproyeksikan positif 7%. Ya pemirsa, secara umum pemerintah menyatakan optimistis perekonomian Indonesia akan terus berada di zona positif pada tahun 2021. Setelah mengindikasikan adanya pemulihan di kuartal 1 dan juga kuartal 2 2021. Kementerian Bidang Perekonomian juga menyatakan yakin di kuartal 3 tahun ini ekonomi Indonesia masih akan terakselerasi. Hal itu ditunjukkan oleh proyeksi pertumbuhan di kisaran 5,8% hingga 7% secara year on year pada kuartal 3 mendatang, di mana proyeksi tersebut melonjak dari realisasi kuartal 3 di tahun lalu yang minus 3,49% secara year on year. Dan salah satu indikator yang menjadi benchmark atau acuan bagi optimisme pertumbuhan ekonomi di tahun ini adalah angka indeks penjualan real yang menunjukkan tren peningkatan. Dan selengkapnya kita lihat dalam grafis berikutnya pemirsa, di mana ini merupakan data indeks penjualan real di tahun 2021 berdasarkan data dari Bank Indonesia. Di bulan Januari 182, kemudian pada Februari 2021 177,1, di Maret 2021 187,9, kemudian di April 220,4 dan Mei 2021 indeks penjualan real berada di level 223,9. Ini diproyeksikan oleh Bank Indonesia untuk bulan Mei 2021. Ya, sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional yang masih berlangsung saat ini, indeks penjualan real atau IPR juga terus meningkat setelah pada tahun lalu mencatatkan pertumbuhan tahunan yang negatif, di mana penurunan terdalam terjadi pada Mei 2020, yakni sebesar minus 20,6%. Dan saat ini IPR mengalami perbaikan hingga tumbuh positif pada April 2021. Selain ditunjukkan oleh angka indeks pertumbuhan real, optimisme pertumbuhan ekonomi Indonesia juga ditunjukkan oleh angka PMI Manufaktur Indonesia yang saat ini juga menunjukkan tren peningkatan. Dan selengkapnya datanya kita lihat di grafis berikutnya pemirsa, di mana ini merupakan PMI Manufaktur Indonesia di tahun 2021. Januari 52,2, kemudian Februari 2021 50,9, sementara Maret 2021 PMI Manufaktur Indonesia 53,2, di April 2021 54,6 dan Mei 2021 55,3. Dan PMI Manufaktur Indonesia yang sebesar 55,3 poin pada Mei 2021 lalu menjadikan Indonesia sebagai negara dengan PMI manufaktur tertinggi di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Adapun posisi kedua ditempati oleh Vietnam dengan PMI sebesar 53,1. Kemudian Singapura dan Malaysia berada di posisi selanjutnya dengan PMI manufaktur masing-masing sebesar 51,7 dan 51,3.
Dan jika dilihat secara kisaran angka PMI manufaktur di atas 50 menunjukkan bahwa sektor industri sedang bergerak ekspansif. Dan dengan indeks PMI manufaktur Indonesia yang cukup tinggi ini, diharapkan akan mampu mendorong kinerja sektor manufaktur Indonesia sebagai salah satu unsur yang penting dalam pertumbuhan ekonomi serta pemulihan ekonomi nasional. Dan kita harapkan ekonomi semakin membaik, berbagai upaya juga terus dilakukan dan ujung-ujungnya masyarakat yang akan merasakan dampak positif. Dan pemirsa, IDX Precision Closing akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.